Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. 10 unit becak motor sampah dibagikan kepada lembaga pengelola sampah dan bank sampah. Ratusan taruna dan taruna SMK Negeri 1 Kota Baru Darmasraya yang selesai mengikuti latihan dasar militer dilantik. Anak muda di Pauh, pinggiran Kota Padang, berkreasi membuat jam dinding. Sejak diberlakukannya sistem pengambilan sampah yang dikelola oleh lembaga pengelola sampah di setiap kelurahan, kebutuhan adanya becak motor sampah menjadi suatu keharusan. Sayangnya, kebijakan Pemkot Padang itu tidak berbanding lurus dengan kesiapan sarana prasarana. Dalam hal ini becak motor sampah. Banyak lembaga pengelola sampah yang tidak memiliki becak motor yang memadai. Yang ada selama ini adalah aset lama becak motor sampah yang berusia tua. Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Lingkungan Hidup Padang menyalurkan bantuan 10 unit becak motor sampah kepada lembaga pengelola sampah dan bank sampah di Padang. Anggaran pengadaan 10 unit becak motor sampah ini berasal dari dana pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviandri Rajo Budiman. Mereka yang memperoleh bantuan becak motor sampah ini adalah lembaga pengelola sampah dan bank sampah yang telah bekerja selama ini meski dalam kondisi terbatas. Kita membantu kelompok-kelompok bank sampah para penggiat lingkungan yang memang selama ini mereka sudah berkontribusi untuk pemerintah, ya baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Ya mereka dengan kegiatan sosialnya sudah mencoba mengelola sampah selama ini, namun masih keterbatasan sarana dan prasarana. Ya ini bagian komitmen kami bersama pemerintah provinsi. Ya tentu ini tanggung jawab kita untuk melengkapi kekurangan sarana prasarananya ini. Tahun ini kita menyerahkan 10 becak motor sampah yang perhubungannya ada yang dari LPS, ada yang dari bank sampah. Jadi kita sudah lakukan verifikasi bagi kelompok-kelompok yang sudah berjalan, sudah memanfaatkan, sudah mengolah sampah. Jadi bukan kelompok baru yang akan kita lakukan bantuan, tapi memang kelompok sudah berjalan sehingga semakin optimal lah dalam pengelolaan sampah. Itu yang kita utamakan yang tahun ini. Salah satu lembaga penerima bantuan becak motor sampah ini adalah Bank Sampah Caniago Saiyo Pauh. Selama ini, sampah yang sudah dipilah-pilah diantar oleh anggotanya ke rumah ketua. Namun dengan becak motor sampah, maka distribusi sampah menjadi lebih cepat. Nama saya Dewi dari Bank Sampah Unit Caniago Saiyo, Jalan Surau Kandang, Kelurahan P Tengah, Kecamatan Pauh. Dia kumpul dulu sebulan sekali di rumah masing-masing. Nanti setiap 1 bulan sekali baru kami menimbang di rumah ketua saja, Pak. Kami belum ada sekretariat. Itu dijual di mana tuh nanti? Nanti dijemput oleh orang BSI Pencadaya. Oh gitu. Tapi sekarang karena sudah ada becak motor, nanti kami antar sendiri. Saat ini, volume sampah di Padang sekitar 600 ton per hari. Rencananya, Pemkot Padang akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah jika volumenya mencapai 1.000 ton per hari. Johardio Anse melaporkan dari Padang. Hampir 300 taruna dan taruni SMK Negeri 1 Kota Baru, Darmasraya, dilantik yang dilaksanakan di halaman terbuka sekolah itu. Mereka dilantik setelah mengikuti latihan dasar kemiliteran selama 3 bulan di sekolahnya. SMK Negeri 1 Kota Baru memang menerapkan disiplin militer kepada para siswanya. Siswa yang baru masuk terlebih dulu dilatih secara militer oleh anggota Kodim Darmasraya. Pelatihan militer ini diselaraskan dengan pelajaran di kelas. Meski SMK ini adalah sekolah kejuruan, namun diharapkan para siswanya memiliki karakter yang disiplin dan kreativitas yang tinggi dalam menempuh pendidikan
dan untuk menghadapi persaingan di dunia kerja setelah mereka lulus. Pelantikan ditandai dengan penyiraman air kembang kepada taruna-taruni terbaik dan pemasangan medali. Mereka yang dilantik ini merupakan taruna-taruni kelas 10 angkatan ke-8 tahun 2025. Alhamdulillah saya sekarang dilantik sebagai taruna-taruni SMK Negeri 1 Kota Baru. Dengan ini saya sangat bangga karena di SMK Negeri 1 Kota Baru ini saya diberi agar bertujuan saya menjadi taruna yang disiplin, berkarakter, dan berjiwa dan akhlak yang mulia. Dengan adanya pelantikan ini, saya sangat bangga di SMK Negeri 1 Kota Baru. Acara pelantikan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Habibul Fuadi. Menurut Kepala Dinas, sekolah diberi kebebasan untuk membentuk watak, karakter, dan kedisiplinan pelajar. Jadi ini kan upaya inovasi sekolah dalam rangka membentuk karakter dan disiplin. Regulasinya sudah sangat jelas. Nah, implementasinya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing untuk membuat program kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat karakter. Barusan kita telah menyelesaikan kegiatan pelantikan taruna-taruni angkatan ke-8 tahun 2025 dari anak-anak kita kelas 10, dan kegiatan pelantikan ini merupakan juga gap year dari kegiatan kokurikuler SMK Negeri 1 Kota Baru yang pertama. Jumlah anak-anak kita yang dilantik itu sebanyak 299 taruna-taruni. Kegiatan pelantikan taruna dan taruni SMK Negeri 1 Kota Baru digelar setiap tahun. SMK Negeri 1 Kota Baru ini memiliki 5 jurusan, yakni agribisnis tanaman dan hortikultura, agribisnis ternak, multimedia komunikasi digital, otomotif, dan pengolahan hasil pertanian. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Tiga anak muda di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, menyulap kayu menjadi jam dinding estetik. Kayu yang dipakai jenis FJL yang mereka beli di toko bangunan atau di tempat perajin kayu. Kemampuan ini mereka peroleh usai berselancar di dunia maya. Mereka berbagi tugas untuk mengerjakannya. Zul membuat pola jam di atas kayu. Dani memotong kayu yang sudah dipola, dan Ihsan mengamplas kayu yang sudah dipotong berbentuk jam dinding setengah jadi. Setelah itu, jam dinding dicat dengan warna transparan, kemudian dipasangkan mesin. Bentuk dan ukurannya beragam, mulai dari bulat, petak, hingga sesuai pesanan konsumen. Untuk pembuatan satu buah jam dinding estetik, 3 anak muda ini menghabiskan waktu hingga 3 jam, tergantung bentuk dan ukurannya. Sebuah jam dinding dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp80.000 hingga Rp250.000, tergantung bentuk dan ukurannya. Mereka tak membuka gerai khusus untuk menjualnya, tapi hanya dipasarkan melalui media sosial. Dengan cara itu, jam kayu karya mereka telah dijual ke beberapa kota di Sumatera Barat, bahkan ke beberapa provinsi. Kami melihat dari internet, jadi nggak semua kami tiru penuh. Jadi adalah campuran dari dede kami juga. Awal pembuatannya ini kami bentuk pola dulu nih bang. Bentuk pola, habis itu kami potong sesuai dengan modelnya. Terus kami amplas lagi itu bang, biar licin. Kemudian kami sanding. Apa yang dilakukan 3 anak muda ini patut dicontoh remaja lainnya. Mereka bertiga selalu berinovasi dan melakukan hal-hal yang berguna bagi masa depannya. Alfi melaporkan dari Padang.